Kita di sini hendak mengkonseling salah satu murid dari namun nggak tahu kalau karena yang bernama katanya ini sangat sulit banget menghafalkan atau membaca huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Jadi disuruh ini nggak sengaja ada yang tawa ini. Jadi kami ini hendak memberikan konseling atau solusi agar diharapkan bisa melafalkan huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Jadi ini apakah boleh mengkonseling serta Kenapa kamu sini? Ya betul lah. Kalau kayak anak, bonekanya tak kau ada minyak ada tahan sekolah mana? Ya pak si anak si anak. Tiga. Ya kan nggak boleh dibeli anak belum ini. Ya aku najak kan yang bikin cuma dia belum pernah aku juga beriakan ini ya, lihat ini. Beriakan udah gue ini, masuk sekali minta gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya. Nah, jadi nama pian siapa? Dipanggil biasanya apa? Nah, jadi kita hari ini ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi nggak usah gugup kada apa, kita hari ini pandir-pandir biasa saja. Nah, jadi hari ini kakak mau mengkonseling tentang kegiatan sehari-hari. Jadi yang mana akan bercerita nantinya. Tapi ceritanya ini tenang saja, tidak akan kami ceritakan kepada kawan konsul karena ini rahasia. Jadi kami kakak-kakak yang di sini saja yang mengetahuinya. Jadi sebelum kami mengkonseling, kami bacakan dulu asas-asas konseling. Bisa kakak Taufik. Ya, kakak harap bisa terbuka dengan kami karena dalam bimbingan konseling ini ada asasnya. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Kalau mau cerita tapi takut tidak perlu takut karena yang saat ini sampaikan ke Bapak insya Allah akan kakak simpan sendiri. Terbuka dengan kakak, sudah ada rahasianya, bisa percaya sama kakak, jadi mudah-mudahan bisa lebih terbuka. Selain asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu artinya secara sukarela bercerita kepada kakak yang ada di sini. Nah, sebelumnya kakak mau tanya-tanya nih dulu kepada tentang di sekolah ini. Biasanya mata pelajaran apa yang paling sukai? Kan seminggu itu kan ada 6 hari, ada 6 kali pertemuan. Nah, jadi mata pelajaran apa yang sangat sukai? Satu aja. Pancasila. Mau di bagian mana yang sukai Pancasila itu? Biasanya belajar tentang apa? Pengetahuan alam. Nah, kalau pelajaran agama Islam Bang, misalnya kan di SDN Gantau Karo ini ada loh tahsin. Nah, kalau tahsin suka kah atau tidak? Suka juga. Jadi suruh atau tidak? Suruh. Karena kakak-kakaknya bagus ya? Nah, kan tadi kan semalam ada kakak diceritakan oleh pembimbing guru tahsin bahwasanya katanya aja ini belum, kalau melafalkan huruf hijaiyah belum lancar sedikit. Gitu. Ya.
Nah, jadi kakak mau tanya nih, di bagian huruf hijaiyah yang mana yang bingung? Ya, atau biasanya kan huruf J itu kan ada yang sama-sama loh, sama gininya, pengen titiknya aja, titik-titiknya aja, atau apa yang membedakan dari huruf J itu? Jadi bagian mana yang biasanya bingung dari alif sampai ya di bagian go? Selain itu ini aja lagi. Selain ini ada lagi. Ada. Apa? Nah. Oh, dua itu. Kalau ini pang Sa. sa bisa kita ngobetnya huruf go, Ya. fa dan ka. Oke. Kalau nya belajar tahsin biasanya lapahkah atau semangat? Semangat. Semangat. Oh. Kalau nya kan belajar di sini tahsin tentang sekarang belajar tahsinnya tentang apa dah? Huruf hijaiyah masih. Huruf hijaiyah Masih. masih. Iya. Kalau nya di rumah bang, so lah membaca huruf hijaiyah sorangan kah atau lawan kuitan kah atau lawan mama kah? Ada TPA kah? Bisa. Ngaji. Ngaji di rumah kah atau di TPA? Di guru. Di TPA. Tadi di rumah Uwa kah? Nawa. Kayak nanti ke rumah kayak itu. Oh, itu nya belajar ikra masih? Masih. Ikra berapa? So? 2. Ikra 2. Jadi dalam seminggu tuh berapa kali belajar ke rumah Uwa tadi? Bisa parai, bisa turun aja nih. Seminggunya berapa kali? Seminggunya. Nih misalnya hari ini kan hari Senin. Anak 4 hari Jumat parai, Sabtu turun, Minggu turun. 4 hari Jumat parai, Sabtu turun, Minggu turun. Jumat kada. Jumat kada. Senin Selasa? Senin Selasa turun. Sampai hari Kamis, Jumat kada, Batu, Sabtu turun, Minggu turun. Oh, berarti hari Jumat yang libur dalam seminggu itu. Berarti 6 seminggu itu 6 kali tuh kan. Tapi bisa lah guys selama itu. Bisa. Bisa. Oh. Kan tadi belum lancar mengucapkan huruf hijaiyah, tapi kada semuanya, salah satunya aja lah. Nah, adalah hal yang membuat itu malas. Kan ini huruf yang lain mungkin bisa sudah. Huruf yang ini aja wain, fa, qaf yang belum lancar. Jadi apa karena malas kah ini membacanya atau karena apa? Sibuk. Sibuk apa biasanya? Mama tuh aja lu kada ingat tuh hafal hurufnya tuh. Apa? Mama tuh lah kayak aja nih Oh. Tuh. Rumah itu lah kayaknya. Tadi baca. Oh, jadi kalau mama tidak ada di rumah, kada ada yang malah jadi gitu kah? Jadi sebelum tulak ke rumah Uwa belajar ikrane, berarti di rumah belajar dulu mama kayak itu kah? Membaca di rumah dulu. Membaca di rumah dulu. Tapi kalau mama kada ada? Kada. Tadi katanya yang membuat itu asa malih membaca huruf hijaiyah kan bisa kan rancak parai lah. Rancak parai, jadi kada ada yang malah jadi karena parai. Nah, selain itu mah adalah yang membuat itu pengalihan belajar huruf hijaiyah ini, entah gurunya kah yang penyarikan atau kawan-kawan kah yang rancak mengganggu menyampaikan kawan. Apa aja kawan ngajian? Mengganggu udah kada fokus untuk mendengar. Oh, jadi sebenarnya ini ini guru nih baca kawan mengganggu. Oh, itu yang membuat ada fokus. Nah, kalau gurunya bang rajin kayak mama aja kan sudah nih dirajin guru-gurunya. Maksudnya huruf apa tadi yang kada lancar? Huruf ini. Bain. Kan sudah kalau dilajari gurunya. Diulang di rumah. Diulang. Kalau kakak mau bang baca dulu mulai alif sampai ya.
alif ba ta sa ja ha kha dal zar ra za sha sa so do ko a Ini bisa ulang. za Ya, terus. ain Terus. ya Terus. fa Terus. qaf Ya, terus. ka la men nun wa ha ja ya. Oke. Nah, setelah baca tadi, mungkin banyak huruf yang belum fasih atau lancar, terutama ini huruf sya. Coba sampai sya. Sa Gitu. sya Nah, iya. Huruf ini tadi. A, a a, a a. a Nah, setelahnya huruf ini. Go, go go, go go. go Oke. Nah, kan kalau belajar di rumah Uwa tuh biasanya kan apa belajarnya? Atau kayak tadi Kak baca saja harusnya. Ini kira baru pada dikira dua. Dikira dua. Ini misalnya nih kira dua misalnya di sini. So, ini. Lah, habis baca kan hari selanjutnya langsung sini Kak atau mengulang lagi? mau ulang bang. Mau ulang lagi Le. Kalau nya kada lancar itu Kak. Ada buku anunya Kah? Oh kenapa? Buku Kartu kan. Kartu nang CL Hari ini Tidak. kayak mengaji itu mengaji seorang aja. seorang aja. Tapi bisa diulang-ulang. Bisa. Kalau jadi sekolah kan enggak ya pas belajarnya? Anu kayak baca mau salah diulang. Salah diulang. Diulang gurunya. Nah sebenarnya ini kakak lihat bisa saja, pasti bisa belajar huruf J ini pasti lancar nantinya. Kalau mau belajar terus, kan tadi kalau mau berkeinginan membaca, jadi baca aja terus supaya bisa. Nah, kalau belajarnya supaya kada bosan, mungkin cara apa yang mau, misalnya kah ada tebak huruf kah, atau lewat video kah, atau pakai gambar-gambar, biasanya yang seperti apa? Beli kayak di video tuh. Nonton video. Ada video tentang huruf hijaiyah supaya ini bisa lebih lancar lagi membacanya. Pernah. Berapa kali sudah? Dua kali hanya. Itu yang mencari sendiri atau mama yang carikan? Pian seorang. Berarti inisiatif mencari seorang supaya bisa. Olah itu bagus sudah. Bagus. Kalau di belajar Iqra nih yang membuat nyaman siapa? Waduh bapak atau di sekolah ini atau di rumah yang membuat nyaman belajar? Sekolahan. Karena gurunya ya kah? Gurunya baik bener kah? Begitu tadi yaitu yang mana masalah melafalkan huruf hijaiyah ini yang membuat kesusahan nih, karena ini kan tadi banyaknya huruf yang sama, yang mirip-mirip, yang membuat tuh ngalih loh, bingung atau lupa-lupa mana hurufnya ini, kan ini sama nih titiknya aja nih, jadi itu yang membuat kengalihan. Padahal sebenarnya tidak malas, hanya kengalihan saja, yang padahal ini kakak yakin bisa melafalkan huruf hijaiyah ini dengan benar, karena di awal sudah jujur masalahnya ini, jujur, jadi kakak yakin bahwa bisa
bisa melafalkan huruf J ini dengan benar. Asal mau mencoba dan mencoba terus. Nah, jadi di sini kakak mau melakukan ini setiap hari mungkin. Ini kesepakatan kita. Jadi maukah membaca atau melafalkan huruf hijaiyah ini di di mana dulu? Kan sehari setiap hari nih. Kadang ada 5 menit atau sampai 10 menit melafalkan mulai alif sampai ya. Maunya di rumah kah atau di sekolah kah sama guru tahsin supaya itu bisa melafalkan huruf hijaiyah lagi, tidak salah-salah lagi. Di mana? Di sini kah atau di rumah kah? Di sana. Di sini sama guru tahsin. Oh, nah jadi mungkin setiap hari sama guru tahsinnya bisa kadang 5 sampai 10 menit. Mau? Oke. Nah, nanti kalau sudah bisa membaca huruf hijaiyah ini mulai dari A sampai Ya. Sudah lancar banget. Nanti mau nggak kakak kasih yaitu hadiah, yang mana hadiah ini berupa poster huruf hijaiyah, mau nggak? Mau. Oke. Nah, jadi kakak yakin banget ini pasti bisa lancar membaca huruf hijaiyahnya. Asalkan mau tidak malas-malas. Oke, bisa. Nah, Ya di sini ini ada surat kesepakatan supaya lebih semangat dalam mempelajari huruf hijaiyah atau melafalkan. Nah, kita baca sama-sama lah. Mulai yang atas betul. Pelajari. Surat Kesepakatan. Tahan nih. Surat kesepakatan anak hebat. Mulai hari ini. Mulai hari ini saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama kelas 4 sekolah SD Rantau Karo Tengah. Menyatakan setuju dan berjanji dengan senang hati untuk menjadi anak yang lebih hebat dan mandiri dengan melakukan kesempatan di bawah ini. Janji hebatku. Saya mau meluang waktu selama 5 menit sampai 10 menit saya setiap hari untuk latihan membaca huruf hijaiyah. Saya akan latihan membaca dengan cara yang seru bersama kakak konselor, ibu atau guru yang membuat saya nyaman. Saya tidak akan takut salah saat belajar karena salah itu wajar dan membuat saya jadi tambah tahu. Hadiah atau apresiasi untuk diriku jika saya berhasil melakukan latihan ini dengan tertib selama 1 minggu, maka saya berhak mendapatkan apresiasi dan hadiah kecil dari kakak konselor. Kesepakatan ini dibuat secara sadar tanpa paksaan dan penuh semangat karena saya tahu saya adalah anak yang pintar dan prestasi bisa.
Ya, terima kasih sudah membacakan surat kesepakatan anak hidup. Nah, setelah baca surat kesepakatan anak hebat, bisa tanda tangan. Ya, di sini. Jadi, yes. Ya, bagus. Mudah-mudahan setelah kami konseling ini, mudah-mudahan hari-hari yang akan datang bisa lancar melafalkan huruf hijaiyah yang mana amin. Yang mana huruf hijaiyah tadi mungkin yang tidak lancarnya yang huruf yang sama-sama, huruf yang mirip, mudah-mudahan lancar. Yang mana dalam setiap harinya tadi akan membaca huruf hijaiyah selama 5 menit sampai 10 menit dengan guru yang ada di sekolahan ini. Mudah-mudahan dan kakak yakin bisa supaya lancar. Mungkin itu saja yang dapat kami konseling kepada. Sebelumnya kami berdua terima kasih kepada yang telah memenuhi panggilan kami untuk dikonseling hari ini. Terima kasih. Jadi untuk hari ini kita cukup sampai di sini saja. Kakak sangat-sangat berterima kasih kepada saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Jadi kita kemarin kan sudah membuat surat keputusan anak hebat bersama. Di dalam surat tersebut sudah berjanji untuk meluangkan waktu 5-10 menit setiap hari untuk latihan membaca huruf hijaiyah dengan semangat dan tanpa takut salah. Jadi kakak hari ini ingin mengetahui perkembangan setelah menjalankan kesepakatan tersebut. Jadi kakak ada sebuah pertanyaan, akan jawab sesuai dengan pertanyaan tersebut. Oke, paham? Siap? Siap. Oke. Apakah sudah meluangkan waktu untuk latihan membaca huruf hijaiyah? Sudah. Oke, sudah. Berapa menit belajar setiap hari? 5-10 menit. Oke. Jadi 5-10 menit. Dengan siapa belajar di sekolah? Dengan Guru Tahsin. Oke, Guru Tahsin. Huruf hijaiyah apa yang sudah mulai dibaca dan dihafal? Mulai bisa sedikit. Apakah huruf hijaiyah yang sangat sulit lafalkan sebelumnya sudah bisa lafalkan sekarang? Sedikit. Oke, sedikit. Bagus. Apakah merasa senang saat belajar? Sangat senang. Dan pertanyaan terakhir, apakah ada kesulitan atau hambatan saat latihan? Tidak ada. Tidak ada. Nah, tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak. Jadi kakak mau mengetes apakah sudah lancar atau belum. Jadi kakak punya kartu huruf hijaiyah. Jadi kartu ini akan kakak acak dan akan memilih satu huruf. Jadi akan menebak huruf apa. Paham? Paham. Oke, kita mulai ya. Coba pilih. Ini huruf apa? Sa. Pinter. Kita lanjut. Silakan pilih. Ini huruf? Ya, pintar.
2 pertanyaan lagi ya. Oke. Video. Za. Iya, pintar sekali. Pertanyaan terakhir. Deh. Ini, Tok. pinter. Nah, karena Sultan sudah bisa membaca huruf hijaiyahnya yang sebelumnya kesulitan, sekarang bisa membacanya. Oke. Jadi sesuai janji kakak sebelumnya, kalau Iya. Sultan bisa apa janji kakak sebelumnya? Dapat hadiah. Dapat hadiah. Jadi sebagai janjinya kakak akan memberikan Sultan hadiah berupa poster huruf hijaiyah. Silakan. Emang teh. Oke, sama-sama. Alhamdulillah. Jadi kita Alhamdulillah kakak sangat bangga karena sudah bisa menjalankan janji hebatnya. Walaupun masih ada sedikit demi sedikit yang ada masih salah, tapi itu sudah bagus. Sudah meluangkan waktunya, sudah bisa belajar, dan sudah bisa menghafalkan huruf hijaiyah yang sebelumnya sangat kesulitan. Jadi terus pertahankan ya. Kakak yakin pasti bisa dan terus semangat ya. Oke. Jadi ini untuk Jadi sampai sini dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Dok. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, setelah 1 minggu pelaksanaan pendampingan di rumah berdasarkan hasil kesepakatan pada tahap pertama, kami memohon kesediaan Ustadz untuk mengisi beberapa pertanyaan berikut. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan anak yang atas nama kelas 4 selama menjalani latihan membaca huruf hijaiyah, serta melihat hal-hal yang sudah berjalan dengan baik maupun kendala yang masih dihadapi. Jawaban Ustadz akan sangat membantu dalam proses evaluasi dan penyusunan langkah pendampingan selanjutnya agar perkembangan anak dapat terus meningkat dengan baik. Ya, Bapak jawab, Ustadz jawab yang sebisanya, sejujurnya. Yang pertama, apakah si rutin latihan membaca huruf hijaiyah setiap hari? Ya, dia latihan setiap hari sih, karena pelajaran huruf hijaiyah ini tiap hari belajar. Yang kedua, dalam sehari biasanya si latihan berapa menit? 5 sampai 10 menit sih. Yang ketiga, apakah si terlihat lebih semangat saat belajar membaca huruf hijaiyah? Saya lihat-lihat itu dia belajarnya lebih semangat. Apakah si rasa takut atau malu saat membaca huruf hijaiyah? Ya, kita sekiranya kada malu, kita harus kasih semangat, kasih Motivasi ya? motivasi. Selanjutnya, apakah ada perubahan kemampuan membaca dibanding sebelumnya? Ada, tentunya dari huruf A, kan Ya. huruf A. Ini kan bilangnya A, tapi huruf A. Selanjutnya, apakah si
mau belajar tanpa harus dipaksa? Kalau temannya ikut belajar, dia ikut belajar juga. Ya. Kendala apa yang paling sering muncul selama latihan di sekolah atau di kelas? Dia sering ngelamun. Ada yang dipikirkan? Iya. Mungkin urusan orang tuanya. Ya. Ya, pertanyaan terakhir. Apa metode belajar yang digunakan membuat si nyaman? Yang pertama metodenya, sebelum metode itu kita melakukan ice breaking. Ya, ice breaking kan dia lebih fokus belajarnya. Kemudian metodenya itu metode tentang tebak-tebak huruf hijaiyah, sebut-sebut huruf hijaiyah. Ya, sekian pertanyaan. Terima kasih atas Ustadz yang telah mau melaporkan kepada kami.